Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja di Forum. Kembali ke Bung Burhanuddin Muhtadi. Bung Burhan, jadi kalau kita lihat nama-nama survei kan memang lari dari Pak Prabowo, Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, dan kemudian kalau menurut Anda ini nama-nama ini memang akan 5 nama itu yang berbeda atau memungkinkan muncul nama-nama lain sih sebetulnya? Sebenarnya terlalu dini kalau kita ingin mengatakan bahwa 2024 bisa dipotret melalui survei per hari ini. Oke. Jadi kalau kita melihat 2004 waktu Pilpres pertama kali digelar, Pak SBY itu muncul November 2003. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan, 6 bulan ya? sebelum pemilu legislatif 2004 dimulai. Begitu juga dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu muncul Oktober 2013. Jadi 7 bulan sebelum pemilu legislatif 2014 dimulai. Nah ini saya tegaskan 6 atau 7 bulan sebelum Pileg, supaya kita lebih adil dalam memperbandingkan kapan calon yang dianggap bisa menguasai pemilu presiden berikutnya. Oke. Nah tahun 2024 itu Pileg Pilpres dilaksanakan secara serentak dan kemungkinan diadakan Februari 2024. Artinya kalau kita potret per hari ini itu potretnya masih kabur. Masih kabur ya. Jadi meskipun nama-nama seperti Ganjar, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno itu berada di peringkat top 5 menurut survei per hari ini, tetapi kelima-limanya itu masih jauh panggang daripada api untuk mengunci kemenangan. Selain secara statistik tidak signifikan, tetapi kita juga perlu memberi perhatian terhadap nama-nama yang ada di bawahnya. Nama Mbak Puan itu mengalami kenaikan dibanding survei sebelumnya. Puan Maharani survei kami bulan Maret 2021 itu sekitar 1%, terakhir 2,9%. Nah kebetulan kemarin saya mengisi acara Partai Nasdem di Banyuwangi itu penuh gitu sama baliho-baliho Puan Maharani. Oh, Banyuwangi ya? Oke. Banyuwangi. Begitu juga Airlangga Hartarto, ketumnya Kang Maman. Itu sebelumnya 0,1%, sekarang udah pecah telur jadi 1%. Oke. Nah, dan kalau misalnya Anda pulang selama Lebaran kemarin sepanjang Jawa Tengah isinya juga baliho Airlangga Hartarto. Jadi poin saya terlalu dini, it's too early to tell, ya, untuk mengatakan bahwa 5 nama itu, 5 nama yang selama ini menguasai survei itu yang akan muncul sebagai calon kuat di 2024. Karena kita perlu lebih sedikit bersabar, karena bagaimanapun Belanda masih jauh. Belanda masih jauh ya. Dan pandemi masih ada ya. Pandemi masih ada dan ada beberapa perkembangan. Misalnya 2022 masa jabatan Mas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta expired. Dan tentu punya potensi mengurangi paling tidak media appearance sebagai kepala daerah. Betul. Yang kedua, beberapa calon kepala daerah yang cukup moncer per survei hari ini seperti Ganjar Pranowo, kemudian Ridwan Kamil, kemudian Kofifa, itu juga perlu diuji endurance-nya di 2023 setelah masa jabatan mereka berakhir. Jadi pada titik ini sebenarnya masih terlalu jauh buat kita semua untuk menyimpulkan bahwa hanya 5 nama itu yang bakal meramaikan 2024. Oke, kita coba lihat ya beberapa penjajakan partai-partai politik berkaitan dengan koalisi di Pilpres 2024. Ini hasil tim risetnya Satu Meja. Ini kalau Partai Golkar ya, ini bacaan dari kami ya, dengan Airlangga Hartarto sebagai ketum dan juga capres, membuka opsi koalisi dengan Gerindra, Nasdem dan Partai Demokrat. Nah, berikutnya adalah dari Gerindra dengan kandidat yang diusung Prabowo Subianto memang sangat dekat dengan PDI Perjuangan ya. Lalu kemudian ada juga PDI Perjuangan yang juga masih membuka koalisi dengan Partai Gerindra ya, apakah tadi pasangannya Prabowo Subianto Puan atau siapapun gitu. Lalu kemudian PKB juga menjalin komunikasi dengan PDIP dan Partai Demokrat dan mengusung Muhaimin Iskandar. Nah itu yang hasil bacaan. Bung Effendi Simbolon, jadi kalau lihat peristiwa-peristiwa hari ini ya,
ketika Pak Prabowo meresmikan patung Bung Karno dan kemudian Bu Mega datang, ya, kemudian nanti Bu Mega juga akan dapat profesor kehormatan dari Unhan. Ini memang kedekatan PDIP dan Gerindra yang akan terus ditindaklanjuti gitu atau bagaimana, Bung Effendi? Bung Effendi, audionya? Ya Mas Budiman. Ya yang tersirat seperti itu. Kalau tersirat ya Mas Budiman ya. Ya, yang tersirat, yang tersurat? Yang tersurat kan walau alam ya. Kita kan nggak tahu, politik masih dinamis ya. Ya kan nanti juga Ibu Ketua Umum sebagai pemegang hak prerogatif akan memastikan pada waktunya untuk apakah PD Perjuangan berkoalisi dengan siapa, partai mana, itu kan pasti kita patuh kepada keputusan itu ya. Oke. Tapi kan PDI Perjuangan bisa mengajukan sendiri kan, Bung Effendi? Ya, karena keberadaan PDI Perjuangan itu kan bisa mencalonkan sendiri. Tapi lepas dari keberadaan PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri, saya kira sebagai partai yang sangat visioner begitu ya, dengan background yang kuat, dengan ideologis yang sangat kuat, partai ideologis bahkan kita, ya saya kira memang nggak ada pilihan lain kecuali kita mencalonkan kader sendiri, kader yang genuine begitu, bukan kader original. Jadi kategorinya genuine. Genuine? Ya. Apa bedanya dengan original? Beda. Kalau original itu sama dengan pabrikan ini, tapi kamu license sana, itu original. KW gitu? Bukan. Bukan. Oh. Bukan KW. Jadi ya kan bisa dicap, oh Mas Budiman jadi PDI Perjuangan. Nah itu original. Original. Oh, kalau genuine? Genuine itu dari kromosomnya terakhir kromosomnya. Oke. Begitu. Jadi kira-kira begitulah. Kira-kira ada in the cost gitu ya? Nah, saya nggak bilang. Oh, nggak juga. Kan hati ini berbicara. Hati berbicara ya, oke. Ya, kita ini kan hidup itu kan melintasi hanya satu masa, ya kan? Ya, jadi sekarang masih tahap untuk pemasaran lah ya, testing the water gitu kan. Kalau ya, Puan kan, Anies gimana, Prabowo Puan kan, gimana gitu ya? Ya, coba bayangkan tadi Mas ini apa namanya nih, Pak ahli pengamat kita siapa? Bung Burhan. Jadi lupa ini. Burhanuddin Muhtadi. Ini kan ahlinya aja bilang, wah Mbak Puan sudah melonjak begitu. Padahal belum dia apa-apain itu, belum didukung sama Mas Willy, Aditya dan yang lain-lain itu. Jadi, wah bayangkan kalau ini kita putar seperti model gaya Pak Jokowi dulu. Waduh, langsung 10%. Oh, kalau 10% kurang, Mas. Oh, kurang ya. Oke, Bung Maman. Kalau Bung Maman gimana nih? Tadi kan ada juga suara-suara Air Langga sama Muhaimin Iskandar. Dua ketum parpol gitu. Sejauh mana sih penjajakan koalisi dengan partai-partai itu? Ya, alhamdulillah sih sampai hari ini kita yang namanya komunikasi politik tentunya apalagi Golkar partai tengah ya, Mas. Kita relatif bisa masuk ke semuanya. Jadi bahkan ya bahwa mungkin sekarang ini terlihat PDIP dan Gerindra sangat mesra gitu. Mesra ya. Tapi kita semua paham bahwa politik di Indonesia ini nggak ada yang statis. Nggak ada yang politik statis. Itu bukan seperti hitung-hitungan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya nggak statis itu gimana? Artinya gini, politik di Indonesia ini sangat dinamis gitu loh. Dinamis itu kepentingan ya. Yang terpenting bagi kami, komunikasi politik dengan semua partai tentunya terbangun komunikasi dengan baik. Yang kedua, kalau tadi dibilang bahwa dengan Muhaimin, banyak juga di internal partai kami juga ada juga yang menyarankan, yang diskusi, oh ya kita sama dengan ini, sama dengan partai ini, dengan ini. Tapi saya pikir semua ini kan tadi masih sangat panjang ya. Masih sangat panjang. Masih kurang lebih 3 tahunan ya, 2,5 tahun. Nah, jadi masih banyak sekali yang bisa terjadi, masih banyak sekali yang bisa berubah, masih banyak sekali yang bisa
dari A menjadi B, B menjadi C, atas menjadi bawah, depan belakang. Jadi situasinya masih sangat cair, Mas. Atau bisa-bisa Pak Jokowi lagi 3 periode gitu ya? Ya, itu kan wacana itu kan juga beredar gitu loh, muncul juga. Tapi bagi kami sampai hari ini posisi Partai Golkar ya tadi 2 hal itu. Jadi kita nggak ada tuh opsi-opsi wapres dan segala macamnya. Nah, ada satu hal Mas yang ingin saya sampaikan. Terkadang memang apa yang memang menjadi preferensi publik dengan yang kita butuhkan terhadap penyelesaian masalah kebangsaan ini 2 hal yang berbeda. Populer di publik, elektabilitas tinggi, itu sering sekali belum tentu linier dengan apa sih yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita. Itu yang memang saya pikir masih ada waktu kurang lebih 2 tahun ke depan untuk kita memberikan pembelajaran juga kepada masyarakat bahwa dalam melihat calon atau calon-calon pemimpin ke depan ya kita juga harus melihat dari track record, terus apa yang sudah diperbuat. Nah, harapan saya tadi misalnya seperti Bang Burhanuddin, tentunya beliau juga berkepentingan untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar demokrasi yang semu ataupun terjebak pada tadi dunia maya karena faktor elektabilitas, terus karena intens di media sosial dan lain sebagainya. Nah, kita maunya berimbang. Jadi selain memang di media sosialnya juga bagus, tapi juga memang betul-betul kita anggap memiliki kualifikasi untuk membawa, untuk memperbaiki, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kita dan juga perekonomian kita. Baik, Bung Willy. Kalau Bung Willy, sekarang kan koalisinya Pak Jokowi itu kan masih cukup kuat ya. Ini koalisi memang nggak akan bisa dipertahankan atau akan pecah nanti? Ya, kita harus objektif dalam ranah itu, Bung Budiman. Partai itu lahir sebagai 2 kaki ya. Satu kaki untuk berkompetisi, yang kedua kaki untuk menjalankan pemerintahan. Kalau masalah sudah selesai, tentu situasinya dinamis. Kita bisa berkaca 2004 bagaimana itu menteri-menterinya menteri-menterinya Bu Mega maju semua kan. Nah, itu suatu hal. Nah, cuma Nasdem ini partai waras gitu. Partai waras? Ya, rasionalitas itu rasionalitas. Satu hal yang utama. Kalau PDIP partai wong cilik, Nasdem itu partai wong waras lah. Wong waras. Kenapa? Wong cilik, wong waras. Rasionalitas politik itu penting gitu. Karena apa? Kalau tadi kami tidak memaksakan Pak Surya sejauh ini bagaimana beliau mengedepankannya, memberikan karpet biru atau karpet merah untuk putra-putri yang mau memiliki potensi. Nah, itu yang kemudian kita lihat bahwasannya yang akan menjadi pemimpin bangsa itu banyak sekali. Cuma ruang dan panggungnya sangat terbatas. Nah, rasionalitas politik itu penting sekali. Artinya di dalam konvensinya Partai Nasdem itu siapapun bisa melamar gitu ya? Ya, itu hal yang syarat sebagai sebuah partai publik. Itulah seperti itu. Jadi hal yang tidak terhindarkan, tadi sudah dibilang oleh Bung Effendi Simbolon, kalau itu DNA atau kromosomnya harus harus dari PDI, karena itu natifnya PDI. PDI memang seperti itu. Kalau Nasdem lain kan? Sama dengan Nasdem. Bajunya PDI, bajunya Bung Effendi dengan baju saya kan berbeda. Nah, dinamika itu yang kemudian menentukan strategi dan taktik partai. Nah, cuma yang harus kita lihat dalam demokrasi yang kita bangun ini semakin sehat, semakin dini koalisi itu semakin sehat. Karena apa? Jangan politik itu selalu injury time gitu ya. Akhirnya kawin paksa Siti Nurbaya dengan jadi harus disiapkan sejak awal ya. Baik. Kawin paksa lagi. Jangan dikawin paksa. Baik, Bung Willy. Saya akan ke Bung Burhan. Jadi kalau menurut bacaan dari Bung Burhan ketika manuver-manuver sudah dilakukan nih, kemudian akan prediksi Anda akan muncul berapa calon sih yang paling ideal dalam perolehan suara itu? Tapi jawaban Bung Burhan setelah jeda berikut ini.